Saya Valentina Sitorus bersama Anda di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Motif kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat masih menjadi misteri. Berkas perkara kasus pembunuhan pun kini telah mendekati rampung atau P21. Nah, kemudian apakah kesehatan mental para tersangka ini juga penting untuk diperiksa dan kondisi kejiwaan seperti apa yang kemudian membuat seseorang tega atau nekat berbuat aksi pembunuhan, terlebih terhadap orang yang dikenal secara dekat. Nah, hari ini Saudara, kita akan berbincang dengan psikiater atau spesialis kedokteran jiwa yang sudah hadir di studio bersama saya di sini. Ada Dr. Danardi Sosro Sumiharjo. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Mbak. Salam sehat, terima kasih sudah meluangkan waktu di sini. Ya, ini Dokter, jadi kan ini kasus terkait dugaan pembunuhan berencana, ini kan sudah jadi sorotan publik selama 4 bulan. Nah, kemudian dengan pemeriksaan yang sudah dilakukan terhadap kejiwaan dan kesehatan para tersangka ini, khususnya Verdi Sambo, ini seperti apa dokter melihatnya? Sudah cukupkah atau perlu adanya pemeriksaan secara berkala? Jadi kalau membahas kasus Pak Verdi Sambo ini, satu hal dulu bahwa karena saya ini sebagai dokter yang terikat dengan kode etik, pasal 7 mengatakan bahwa saya hanya bisa menjelaskan membuat diagnosis apabila saya melakukan pemeriksaan sendiri. Tetapi saya sebagai dokter boleh memberikan uraian tidak tertuju semata-mata pada kasusnya, tapi secara umum bahwa gangguan jiwa itu seperti apa, kasus hukum itu seperti apa. Jadi kalau juga mengamati kasus Pak Verdi Sambo dan tersangka yang lainnya, bahwa dari pihak kepolisian sudah melakukan pendampingan. Apakah itu dari pihak kepolisian sendiri atau dari LPSK sendiri, teman-teman kami SPKJ atau kedokteran jiwa psikiater itu sudah melakukan pendampingan. Jadi katakanlah misalnya ada keraguan tentang ada gangguan kesehatan jiwa, tentu itu sudah akan muncul, akan dipermasalahkan. Tapi harus saya memberi komentar dulu begini, bahwa gangguan kejiwaan itu sifatnya dinamis. Gangguan kejiwaan itu tidak permanen, tetapi ada self healing daripada individu itu untuk melakukan perbaikan, bahwa setiap hari atau mungkin beberapa hari seminggu itu kondisinya sudah bisa berubah. Jadi tantangan dari seorang dokter psikiater adalah bahwa kalau misalnya ada kasus melakukan suatu tindakan pidana, tindakan kekerasan, tindakan pembunuhan, itu kita diminta untuk memeriksa bahwa pada saat melakukan tindakan kejahatan itu, tindakan kekerasan, tindakan pembunuhan itu, apakah dalam kondisi yang terganggu secara kejiwaannya. Apakah seseorang itu tidak mampu berpikir yang jernih, tidak mampu mengendalikan emosi dengan baik, tidak mampu mengendalikan perilakunya. Jadi disitulah bahwa tantangan bagi seorang psikiater memeriksa kondisi pada hari hanya, pada jam D-nya. Hanya seringkali mendapat kesulitan bahwa kita diminta memeriksa itu sudah seminggu kemudian, bahkan sebulan kemudian. Kadang-kadang kita harus menyusun suatu prediksi. Moga-moga keilmuan itu tetap terus terjaga dan bisa membuat diagnosis meskipun itu sudah seminggu yang lalu, sebulan yang lalu. Kira-kira seperti itu. Untuk melihat secara kondisi psikis Verdi Sambo, bagaimana Anda melihatnya, dokter? Tentu saya tidak boleh untuk kasus kasus Pak Verdi karena tidak meriksa. Tapi bahwa mungkin saya menganalisnya begini, bahwa tindakan pembunuhan atau kita menggunakan istilahnya homicide itu tentu sangat erat dengan kondisi kejiwaan seseorang. Saya bisa melihat dari 3 hal, bahwa tindakan pembunuhan itu bisa dilakukan pada seseorang yang terganggu kejiwaannya dalam taraf berat. Katakanlah itu di kondisi yang namanya psikosis, kondisi yang namanya skizofrenia, itu seseorang terganggu secara distorsi pikirannya, emosinya juga terganggu, ada suara-suara, ada halusinasi dengar, atau ada suatu delusional pikiran bahwa meyakini sesuatu yang salah tetapi tetap dipegang. Katakanlah misalnya bahwa saya dikejar-kejar seseorang, saya mau dibunuh, maka daripada dia dibunuh, maka dia membunuh duluan. Bagi seorang psikiater untuk mendiagnosis apakah itu psikosis, apakah skizofrenia tidaklah terlalu sulit. Kondisi kedua yang namanya gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian itu juga ada spektrumnya. Ada yang mungkin warnanya cukup pekat, ada warnanya yang sudah agak memudar, tapi bahwa beberapa hal ditandai. Bahwa gangguan kepribadian antisosial yang bisa melakukan tindakan pembunuhan itu seseorang yang
tidak peduli dengan perasaan orang lain, tidak ada empati, emosinya dangkal, tidak peduli dengan aturan, melanggar hukum, melanggar norma, melanggar sopan santun, itu biasa dilanggar. Kemudian tidak mampu membina hubungan emosional, membina kesetiakawanan dalam jangka panjang. Orang dengan gangguan kepribadian antisosial itu tidak mudah belajar kesalahan, kesalahan yang lalu itu tidak bisa menjadi pelajaran. Makanya bahwa seseorang yang dihukum di LP itu kalau memang punya gangguan antisosial itu nggak bisa menjadi jera, nggak bisa cekapok. Dan orang dengan gangguan kepribadian antisosial itu inginnya kesalahan itu orang lain. Jadi selalu membuat rasionalisasi, membangun suatu cerita bahwa yang bisa dianggap masuk akal agar supaya yang salah orang lain. Dan yang satu hal lagi bahwa orang gangguan kepribadian itu tidak tahan frustrasi, tidak tahan kecewa. Atau mungkin istilah sekarang senggol bacok paling ya. Bahwa mudah marah, mudah meledak, dan mudah menyakiti orang lain, bahkan bisa melakukan pembunuhan. Dan itu bisa terpicu hal-hal yang sepele. Tapi ada kondisi ketiga yang kondisi kejiwaannya barangkali mungkin seseorang ini masih dalam kondisi yang kita sebut normal atau sehat, tetapi terpicu pada hal-hal yang sangat sensitif, terpicu hal-hal yang bagi individu tersebut bahwa dia sangat tersinggung berat, maka terjadi suatu kemarahan yang hebat. Itu bisa terjadi. Tentunya kalau tadi dikatakan bahwa seseorang itu melakukan suatu tindakan pembunuhan, tentu ada latar belakang juga bahwa mungkin juga secara emosi memang gampang meledak atau ada sisi impulsifnya. Tapi juga ada latar belakang lain bahwa individu itu terlatih untuk katakanlah bela diri yang mudah menusuk orang, mudah memukul orang, atau individu itu punya latar belakang kemiliteran, kepolisian. Artinya yang sudah biasa melakukan suatu tindakan. Dan melihat sebuah kejahatan, kenekatan itu biasa. Membunuh orang itu hal yang sesuatu yang biasa bagi mereka. Itu bisa terjadi pada kondisi yang relatif dia adalah orang normal. Nah, ini kalau melihat kasusnya dari Verdi Sambo ini kan berarti bos membunuh bawahannya. Ya. Kondisi psikologi ini termasuk kategori apa, dokter? Jadi kalau seseorang itu bahwa dalam kondisi yang sangat berkuasa, kondisi yang bisa merekayasa, bisa tadi bahwa orang dengan mudah melanggar aturan, mudah menciptakan suatu rasionalitas, suatu cerita, bahwa sangat mungkin bahwa kemudian dengan kekuasaan tersebut, dengan otoritas tersebut untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan, itu bisa terjadi. Oke. Ini dengan untuk menentukan bahwa kondisi atau emosional, yang tadi kan dokter sempat mengatakan bahwa faktor emosional itu bisa menjadi salah satu hal yang membuat orang nekat membunuh. Betul. Tapi emosi itu kan kerap bersifat fluktuatif dan dinamis. Nah kemudian apa yang bisa menjadi faktor atau penentu, apa yang menentukan bahwa keadaan seseorang itu mentalnya normal atau tidak normal dan kemudian berbahaya untuk kemudian melakukan pembunuhan itu, dok? Jadi harus melihat dari dua sisi ya. Ada faktor eksternalnya, ada faktor internalnya. Kalau berbicara di faktor internalnya adalah saya memiliki sifat-sifat, saya mempunyai suatu ciri kepribadian tertentu. Kalau tadi dikatakan bahwa orang yang mampu membunuh pasti mempunyai ciri kepribadian yang memang emosinya mudah meledak atau mungkin punya ciri impulsif. Dan saya tadi mengatakan bahwa saya mempunyai latar belakang yang memang terbiasa untuk memukul orang, membunuh orang, menusuk orang. Itu latar belakang yang profesi saya yang memang terbiasa melakukan itu. Kemudian faktor eksternalnya, saya tersakiti, saya dizolimi. Itu menjadi suatu titik temu bahwa kemarahan saya dipicu, ada faktor eksternal, ada faktor internal saya yang memang mudah terpicu. Padahal sehari-hari saya berperilaku normal, saya dibilang saya orang sehat, itu bisa terjadi seperti itu. Oke, berarti kan ini kan secara kasat mata kepribadian ini bisa diamati oleh orang-orang sekitar ya, Oh ya. iya, betul. Nah, apa yang kemudian menjadi saran bagi kami, terutama jika melihat ada teman atau rekanan terdekat begitu, dok, memiliki ciri-ciri dia bisa memiliki potensi untuk membunuh, apa kemudian yang harus dilakukan? Oke, saya ingin memasukkan di sini dulu bahwa
gangguan jiwa, seseorang yang mengalami gangguan jiwa tidaklah serta-merta kemudian dia bebas dari tindakan hukum. Dia tidak bisa lepas dari tidak bertanggung jawab pada tindakannya. Karena gangguan jiwa sendiri itu spektrumnya luas. Di buku kami ada F0 sampai F99, artinya ada 100 diagnosis. Ada diagnosis yang gangguannya berat, ada yang gangguannya sedang, ada yang ringan, dan juga di dalam menentukan seseorang itu layak untuk bertanggung jawab, itu ada penilaian kapasitas mental, ada penilaian bahwa fungsi kognitifnya bagaimana, apakah bisa berjalan dengan baik, reality testing ability-nya bagaimana, apakah bisa berpikir rasional, bisa berpikir secara wajar bahwa sesuatu itu memang tidak boleh dilakukan. Jadi bukan sekedar diagnosis saja dalam gangguan jiwa, tetapi kapasitas mental itu sangat penting untuk menentukan bahwa seseorang itu siap untuk menjalani pemeriksaan, siap bertanggung jawab pada tindakannya. Nah, kalau tadi bahwa seseorang itu untuk diamati gangguan jiwa itu bisa terjadi tadi bahwa sifatnya insidental, tapi ada latar belakang tertentu bahwa individu itu memang memiliki ciri-ciri tertentu yang bisa meledak, yang bisa menyakiti orang lain. Tapi kalau tadi berbicara gangguan kepribadian antisosial, itu prosesnya panjang. Jadi barangkali dari remaja sudah kelihatan bahwa ada ciri-ciri begini dan itu sifatnya menetap jangka panjang. Oke, berarti tanggapan publik terkait adanya gangguan jiwa pada kepribadian Verdi Sambo itu terbantahkan ya, Dok ya? Saya nggak bisa mengatakan gitu. Bisa ya, bisa enggak. Tapi prinsipnya yang ingin kita sampaikan bahwa jangan sampai bahwa gangguan jiwa itu nanti ditakutkan bahwa kalau seseorang itu didiagnosis gangguan jiwa kemudian bebas dari tindakan hukum. Tidak begitu. Bahwa kalau memang saya malah melihatnya begini, bahwa selama ini tidak ada permintaan dari kepolisian, tidak dari permintaan barangkali nanti dari kejaksaan bahwa ada kesulitan pemeriksaan, ada kehambatan bahwa tidak mampu menjawab pernyataan, tidak mampu berpikir secara rasional. Saya tidak melihat itu. Kalau tidak melihat itu bahwa dugaan kita bahwa baik-baik saja ini secara kesehatan jiwanya, baik-baik saja proses pikirnya. Jadi kapasitas mentalnya dalam kondisi yang baik. Oke. Bisa diperiksa, ya. Oke, ini singkat saja dokter. Ini kan Verdi Sambo sebentar lagi jika berkasnya lengkap kemudian akan menuju ke arah persidangan begitu. Adakah rekomendasi dari dokter Danardi terutama terkait pengawasan untuk juga pemeriksaan rutin terkait menjamin kesehatan jiwanya Verdi Sambo ini dalam kondisi baik sehingga dia dapat menjalani persidangan? Apa yang kemudian rekomendasi terhadap kepolisian ataupun juga dokter yang mengawasi Verdi Sambo dan juga tersangka lainnya? Pak Valen, setahu saya bahwa teman-teman kami dari kedokteran jiwa itu melakukan pendampingan. Pendampingan baik pada para tersangka, tentunya setiap kali pemeriksaan juga teman sejawat saya ada, artinya bahwa ini dipantau, bahwa kondisi ini diharapkan tetap kondisi dalam keadaan sehat, bisa dilakukan pemeriksaan dengan seksama, dengan baik, dan tidak mengalami hambatan. Oke, baik, terima kasih Dr. Danardi Sosro Sumiharjo, psikiater yang sudah memberikan pandangan terhadap kami. Tentu harapannya semoga ini dalam proses menuju persidangan ini kesehatan jiwa ataupun kesehatan secara fisik, psikologi dari Verdi Sambo dan juga tersangka lainnya bisa dalam kondisi baik sehingga Semoga berjalan lancar ya. Semoga berjalan lancar. Terima kasih dokter, salam sehat selalu.